Ada perbedaan signifikan antara mempercayai sesuatu yang bersifat mistis dengan mengklaim bahwa seseorang memiliki kekuatan yang bersifat mistis. Dalam dunia nyata yang serba logis dan rasional, pembuktian akan hal-hal seperti itu adalah sesuatu yang mustahil. Dan jika seseorang bisa melakukannya, pasti ada trik khusus yang dia pakai untuk menipu khalayak umum. Seseorang itu bisa menyebut dirinya sebagai dukun, cenayang, ahli paranormal, ahli psikokinetik. Dan mereka biasanya akan berhadapan dengan orang-orang yang rajin membongkar aksi tipu-tipu mereka. Di Indonesia, belakangan kita mengenal Marcel Radival, atau yang lebih dikenal dengan nama pesulap merah. Sementara di Amerika Serikat, publik tidak asing dengan nama James Randi. James Randi adalah seorang pensiunan pesulap yang sejak pertengahan tahun 60-an mulai tampil di radio dan acara-acara televisi untuk membongkar klaim dari para cenayang. James Randi sukses mempermalukan orang-orang yang mengaku bisa menggerakkan benda lewat pikiran, menebak zodiak, hingga menyembuhkan orang lewat ritual mistis. James Randi adalah seorang legenda di kalangan komunitas skeptis. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana cara-caranya dalam membongkar tipu-tipu para cenayang. Masih di Persami, Perkemahan Selasa Misteri. Persami bukan jurnalisme data. Persami bukan jurnalisme investigasi. Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Dan jika kamu mendengarkan ini lewat YouTube Tirto, share di kolom komentar. Siapa lagi yang berhasil membongkar klaim-klaim aneh sehingga menarik dan patut kami angkat? All of these things are the methods of the sorcerer. We'd like for him to see it change right in front of his eyes. But dental healer Willard Fuller thinks cavities can be filled by faith. Aku yakin banyak dari kamu yang mengenal James Randi dari kanal YouTube. Memang asik melihat aksi-aksinya dalam mempermalukan orang yang mengaku-ngaku sebagai cenayang, ahli psikokinetis, dan lain sebagainya. Di salah satu video, kamu akan menemukan Randy saat ia sedang berhadapan dengan James Heydrich. James Heydrich adalah pria parubaya yang mengaku bisa menggerakkan objek tanpa harus menyentuhnya. Tapi kamu tahu masa lalunya dia sebagai apa? Menurut penelusuran koran St. Louis Obispo Tribune sepanjang 1970-an, Heydrich ternyata pernah melakukan serangkaian aksi kriminal. Ia terlibat kasus penculikan, penyiksaan, hingga perampokan. Hanya saja, Heydrich juga punya bakat sebagai penampil. Ia bisa melakukan aksi bela diri dan menguasai beberapa trik kecepatan tangan. Pada tahun 1980-an, Heydrich mulai mengubah personanya menjadi seorang cenayang. Dia mengklaim bisa memutar pensil atau memutar buku tanpa harus menyentuh pensil atau buku tersebut. Kamu mungkin menganggapnya omong kosong. Tapi, audiens Amerika Serikat di era 80-an berbeda dengan sekarang. Meski ada yang skeptis, ada juga yang percaya dengan kemampuan Heydrich. Heydrich juga akhirnya memiliki basis penggemar yang tidak sedikit, karena dia sering memamerkan kemampuannya di acara televisi. Hingga pada suatu hari, ia berhadapan dengan James Randi. Heydrich diundang di acara TV bernama That's My Line. Dandanannya cukup unik. Ia memakai pakaian hitam putih ala pesilat kungfu di film Hollywood. Potongan rambutnya model batok kelapa. Yang saking jeleknya, seorang komentator di YouTube tuh sampai berkata, tragedi terbesar di acara itu adalah gaya rambut Heydrich. Di satu segmen, Heydrich mempertontonkan trik menggerakkan pensil dan buku. Di segmen selanjutnya, tanpa sepengetahuan Heydrich dan yang sudah direncanakan oleh produser, Randy tiba-tiba masuk ke studio. Randy menantang Heydrich. Jika Heydrich bisa mengulangi trik menggerakkan buku di hadapan Randy, Randy akan memberikannya uang $10.000. Tapi, ada syaratnya. Randy kemudian meletakkan beberapa potong styrofoam yang berukuran kecil di sekitar buku yang konon bisa digerakkan Heydrich tanpa menyentuhnya. Untuk apa? Untuk membuktikan teori Randy bahwa sebenarnya Heydrich menggerakkan lembaran buku dengan memakai hembusan nafasnya. Ya, itu saja. Tidak ada hubungannya dengan kekuatan pikiran atau yang lain-lain. Heydrich mencobanya sekali, gagal. Ia beralasan potongan styrofoam menciptakan gelombang elektrik yang membuat buku menjadi berat.
Randy merespon bahwa ia telah mendengar alasan yang sama berkali-kali dari orang yang mengaku sebagai cenayang. Bahwa ketika mereka gagal melewati tes dari Randy, mereka akan mencari-cari alasan, seakan-akan kehilangan kontrol atas trik tipuannya. Di satu titik, Heydrich menyerah. Tanya itu, ia juga kemudian mengaku bahwa trik itu ia pelajari selama dulu ia pernah di penjara. Jadi bukan ia pelajari di Cina, sebagai klaim yang ia sebutkan di awal karirnya. Dan kamu tahu apa fakta yang lebih mengerikan? Heydrich mengaku trik yang sama ia pakai untuk melancarkan aksi pelecehan terhadap anak-anak yang di bawah umur. Heydrich menghabiskan sisa hidup di penjara dan rumah sakit jiwa. James Randi sudah bercita-cita sebagai seorang pesulap sejak usia remaja. Dan karena keinginannya itu, dia sampai tidak lulus sekolah menengah. Randi dikenal sebagai ahli di bidang pertunjukan telepati, membaca pikiran, dan membaca masa depan. Tetapi, dia tidak memiliki kekuatan supernatural. Itu semua hanya trik yang dia pelajari, dan dia tampilkan seakan-akan dia memang bisa membaca pikiran atau meramal masa depan. Dan menariknya adalah, ada orang-orang yang percaya bahwa Randy memang benar-benar memiliki kekuatan paranormal. Randy tentu saja harus menjelaskan berkali-kali bahwa itu tidak benar. Dan di satu momen, Randy tersadar. Ternyata banyak orang yang gampang percaya dengan kekuatan paranormal. Dia membayangkan betapa mengerikannya jika ada orang yang menggunakan itu sebagai alat untuk menipu orang lain. Dan atas alasan itulah, Randy kemudian mengubah gaya pertunjukannya. Dia meninggalkan trik-trik ala paranormal, lalu fokus menjadi seorang eskapologis atau ahli membebaskan diri. Tapi, selama ia bekerja, Randy tidak pernah lupa dengan orang-orang yang percaya bahwa dia punya kekuatan paranormal. Oleh sebab itu, di sela-sela kegiatannya menjadi seorang pesulap, sejak pertengahan 60-an, Randy mulai kampanye melawan para cenayang. Menurut KBBI, cenayang adalah dukun atau pawang yang dapat berhubungan dengan makhluk halus. Hubungan itu konon membuat si cenayang bisa melakukan hal-hal di luar nalar. Randy tampil sebagai orang yang skeptis atau orang yang meragukan segala hal, khususnya hal-hal yang bertentangan dengan hukum-hukum ilmiah. Kemunculan Randy bersamaan dengan makin populernya orang-orang yang mengaku sebagai cenayang di era 1970-an. Pada masa itu, masyarakat Amerika Serikat mulai terkesima dengan teori-teori konspirasi yang berkaitan dengan alien, konspirasi pemerintah, hingga misteri segitiga Bermuda. Para cenayang adalah orang-orang yang mengeksploitasi situasi itu untuk mencari keuntungan personal. Ada yang mengaku bisa menggerakkan benda tanpa menyentuhnya. Ada yang mengklaim bisa membaca pikiran, mengenal identitas orang asing, meramal masa depan, berkomunikasi dengan arwah, atau menyembuhkan penyakit tanpa metode ilmiah. Randy tampil secara gagah untuk membuktikan kepalsuan dari klaim-klaim itu. Ia awalnya tampil di radio, tetapi lama-lama dia juga diundang di berbagai acara televisi nasional. Randy selalu menawarkan imbalan jika sang cenayang bisa melewati ujian yang dia buat. Awalnya imbalan itu berjumlah $1.000. Selama bertahun-tahun tidak ada orang yang bisa mengalahkan Randy, hingga nominal imbalannya terus naik, sampai ke angka $10.000. You are prepared to pay him $10,000 if he can turn the page of the telephone directory. That it's accomplished simply by blowing. And what I have here is particles of a white plastic, which when given a good Salah satu persaingan paling legendaris adalah antara James Randi dengan Uli Geller. Uli Geller adalah seorang cenayang asal Israel. Ia mengklaim mampu membengkokkan sendok hanya dengan kekuatan pikirannya. Randi paham, trik itu bisa dipelajari, bukan karena Geller menguasai ilmu psikokinetis, tapi karena trik itu sudah jadi rahasia umum di kalangan pesulap. Kelebihan Geller barangkali karena dia punya sikap yang karismatik, ditambah wajahnya yang tampan. Randy menilainya itu faktor-faktor yang membuat Geller terkenal. Persaingan antara Randy dan Geller adalah perang antara keyakinan supernatural versus skeptisisme. Persaingan itu terjadi dalam waktu yang cukup lama. Di satu titik, Geller sampai menyeret Randy ke pengadilan
Randy tidak pernah terbukti bersalah. Tapi proses penyelidikan dan pengadilan cukup menguras tabungan Randy. Klimaksnya adalah saat Geller diundang ke dalam sebuah acara televisi, The Tonight Show, starring Johnny Carson. Uri Geller. Produser meminta Randy untuk membantu menggagalkan pertunjukan Geller. Randy setuju. Ia kemudian memberikan beberapa tips ke produser acara. Dan hasilnya, sepanjang acara, Geller tidak pernah sekalipun berhasil menjalankan triknya. Okay, let me rest a little, all right? All right. You know, I'm surprised because before this program, your producer came and he read me at least 40 questions you're going to ask me. Kepada sebuah media, Geller pernah berkomentar, "Saya duduk di acara itu selama 22 menit, dan saya merasa terhina. Saya kembali ke hotel dalam perasaan hancur. Saya saja hampir berkemas untuk kemudian kembali ke Tel Aviv pada keesokan harinya." Nah, apakah karir Geller setelah itu hancur? Sayangnya tidak. The Tonight Show starring Johnny Carson adalah acara bincang-bincang yang sangat terkenal di Amerika. Meski Geller sempat dipermalukan di acara itu, ia tetap mendapatkan exposure yang besar. Setelah acara itu, namanya justru makin meroket dan karirnya tetap terjaga. Randy tidak menyerah. Insiden itu justru membuatnya makin bersemangat untuk menggali strategi dan metode-metode pengungkapan yang lebih efektif. Selain tampil di acara-acara televisi, ia juga aktif menulis artikel tentang klaim-klaim paranormal. Randy menghabiskan sisa hidupnya dengan berkeliling dunia untuk mempromosikan sikap skeptis di berbagai negara. Randy meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2020 di usia 92 tahun. Saya Dika, mewakili rekan saya Yantina, pamit undur diri. Sampai jumpa di Persami edisi berikutnya.